Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jaketul Agnia, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Akhlak Aswaja, yang dimana saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu materi perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Yang kedua, landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam, konsep baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Yang ketiga, akhlak terhadap Allah dan Rasul. Yang keempat, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain, dan juga akhlak terhadap anak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu akhlak pada guru, keluarga, dan saudara. Sebelum memasuki materi pertama, saya akan menjelaskan apa itu akhlak dan juga aswaja. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, yang artinya tabiat atau perangai, juga kebiasaan. Nah, ini banyak ditemukan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sedangkan dalam Al-Quran hanya ditemukan bentuk tunggal dari akhlak, yaitu khuluq, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Khuluq adalah ibarat dari kelakuan manusia yang membedakan baik dan buruk, lalu disenangi dan dipilih yang baik untuk dipraktekkan dalam perbuatan dan perkataan. Nah, berikutnya yaitu aswaja. Aswaja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam. Baik, langsung saja materi pertama, yaitu perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak. Kata akhlak adalah jama dari kata khuluq. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Nah, kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kata khaliq, yang artinya pencipta, dan makhluk, yang berarti yang menciptakan. Baik akhlak maupun khuluq, keduanya dijumpai pemakaian baik dalam Al-Quran maupun hadis, yaitu yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1082. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pengertian etika. Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Contoh dari etika di sini yaitu mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain, lalu mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas, juga membuang sampah kepada tempatnya. Yang
ketiga yaitu pengertian moral. Moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Yang keempat yaitu pengertian susila. Susila atau kesusilaan merupakan aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab, juga berupaya membimbing masyarakat hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Bagian kedua, saya akan menerangkan tentang persamaan dan perbedaan akhlak, etika, moral, serta susila. Persamaan ini terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. Lalu perbedaan antara etika, moral, susila, dan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruknya. Baik, lanjut kepada materi kedua, yaitu landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Konsep baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, saya akan membahas landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 3 dan 4. Dalam ayat di atas menginformasikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki pahala dan kebajikan yang tidak pernah putus-putusnya. Nabi Muhammad SAW itu benar-benar memiliki akhlak yang paling agung. Karena itulah Nabi SAW dijadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang konsep baik dan buruk dalam ajaran akhlak, etika, dan moral. Di dalam diri manusia ada dua potensi. Ada potensi baik dan buruk, ada akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, di dalam akidah, mutlak wajib seseorang untuk mengetahuinya, sehingga dia terlepas daripada ta'lik. Ta'lik itu adalah mengikuti secara membabi butakan syar'inya. Nah, di sini ada beberapa aliran untuk menentukan standar baik dan buruknya. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak dapat dilihat melalui panca indera semata. Karena baik dan buruknya itu dapat dipengaruhi oleh pembawaan manusia sejak lahir ke dunia. Kemudian yang kedua yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, yang merupakan reaksi dari aliran Mu'tazilah yang menganggap bahwa dalam memecahkan persoalan hanya dengan filosofisnya saja dan tidak dibandingkan dengan teologi sebelumnya. Maka lain halnya dengan aliran Mu'tazilah, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah banyak menggunakan sunnah Nabi dalam menentukan sesuatu, baik itu hal yang baik ataupun salah, dan lebih mendahulukan nas, baru kemudian akal yang menjelaskannya. Yang ketiga yaitu aliran tasawuf. Menurut aliran tasawuf, nilai baik dan buruk sesuatu itu bisa dilihat dari perasaan bahagia. Lanjut ke materi ketiga yaitu akhlak terhadap Allah dan Rasul. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diimplementasikan secara rinci, yaitu yang pertama memuji Allah dengan penuh keyakinan.
Yang kedua, bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah bahwasannya yang datang dari Allah kepada makhluknya hanyalah kebaikan. Juga beribadah hanya kepada Allah, berdoa khusus kepada Allah, dan zikrullah yaitu ingat kepada Allah. Dan juga bersyukur kepada Allah yaitu menyadari bahwa segala nikmat yang ada merupakan karunia dari Allah dan anugerah dari Allah semata. Yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasul. Akhlak terhadap Rasul dapat diaplikasikan dengan cara mengetahui macam-macam akhlak Rasul. Nah, adapun macam-macam akhlak Rasul yang dapat diaplikasikan oleh kita yaitu taat terhadap Rasulullah, menghidupkan sunnah bagi seorang muslim, membaca sholawat dan salam, mencintai keluarga Rasulullah, dan menyayangi anak yatim. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu materi yang keempat yang berjudul akhlak terhadap diri sendiri, orang lain, dan anak. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Dalam Al-Quran, surah Al-Luqman, Allah memerintahkan untuk sederhana dalam berjalan, dengan tidak menghempas tenaga, dengan bergaya, tidak melengak-lengok, tidak memanjangkan leher karena angkuh, tetapi berjalan dengan kesederhanaan. Tampilan kepada setiap orang dengan wajah berseri penuh kerendah hati dan berjalan dengan lemah lembut penuh wibawa. Yang kedua yaitu akhlak terhadap orang lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Luqman ayat 18 mengisyarahkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sahabat manusia. Nah, adapun adab-adab yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, jangan memalingkan mukanya yang didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Yang kedua, hindarilah kata-kata yang menyinggung dan menghina orang lain dengan menunjukkan wajah yang sinis karena kurang berkenan. Yang ketiga, jika orang lain membutuhkan pertolongan, janganlah merasa berat untuk menolongnya. Yang ketiga, akhlak terhadap anak. Dalam keluarga, anak yang terlahir dari keluarga baik akan mempunyai masa depan yang cerah. Adapun metode pendidikan akhlak adalah yang pertama, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Yang kedua, metode kebiasaan. Dari sejak kecil, anak harus dibiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, untuk melatih diri agar bertingkah laku yang baik, diajari sopan santun dan sebagainya. Adapun materi yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu akhlak kepada guru, keluarga, dan saudara. Yang pertama, akhlak kepada guru. Guru adalah salah satu pekerjaan yang paling mulia. Selain membagikan ilmu, guru juga ikut berperan dalam pembentukan karakter seorang anak yang berguna untuk masyarakat. Nah, itu sebabnya guru disebut sebagai orang tua di sekolah bagi seluruh murid. Di sini ada adab-adab terhadap guru yang perlu kita terapkan. Contohnya yang pertama yaitu mendoakan kebaikan untuk guru. Yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Yang ketiga, menghormati hak guru. Yang keempat, merendah diri di hadapan guru. Yang kelima, duduk, bertanya, dan mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu bersabar terhadap kesalahan guru. Yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Adapun akhlak terhadap keluarga diantaranya yang pertama tanggung jawab, yang kedua kerjasama, yang ketiga perhitungan dan keseimbangan, yang keempat disiplin, dan yang terakhir kasih sayang. Lalu yang ketiga akhlak kepada saudara. Akhlak terhadap saudara diantaranya yaitu yang pertama menutup aib saudaranya, yang kedua
hak dan kewajiban muslim. Yang ketiga, mendamaikan perselisihan, dan yang terakhir memaafkan saudaranya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.